sesuatu kebutuhan yang penting-penting aja. Iya, dan juga harus berinovasi untuk menghasilkan cuan ya. Setuju Ibu? Mau dapat ilmu nggak? Mau dapat Oke. cuan nggak, Ibu? Pengen. Kak Desi, kita juga bagi-bagi hadiah. Apa ini dalamnya? Tahu, kita intip aja nanti ya. Kita luar biasa pulang setelah belanja bawa Iya. hadiah ya, bawa Jangan lupa, makanan. jangan lupa. Luar biasa. Kanan kiri kita ada siapa sayang? Ada Oh, baju-baju fashion untuk Ramadan, untuk Lebaran, boleh iya ya. dengan promo-promo terbaiknya ya pastinya Masya ya. Allah. Karena besok hari terakhir. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja. Untuk memandu sesi talk show ini, kami mengundang moderator kita, yaitu Ibu Dewi Kartika selaku Senior Business Evangelist NetSuite. tepuk tangannya mana? Kang Siti. Silakan Ibu Dewi Kartika. Masya Allah. Nah, untuk seluruh rangkaian acara ini kita serahkan kepada suhunya ya. Betul. Untuk memanggil yang lainnya udah bisa hadir di atas panggung. Kak Dewi, kita istirahat dulu ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau salam itu wajib dijawab. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Dewi Kartika, Senior Business Evangelist NetSuite, yang sekarang akan menjadi moderator di talk show kali ini, yang berjudul Menata Transaksi dengan Amanah, Respect dan Kepercayaan dalam Usaha Modest Fashion. Sebenarnya, pada setuju nggak sih kalau sekarang tuh kita lebih panik nggak bawa HP daripada nggak bawa dompet? Setuju. Kan? Karena di mana-mana kalau jajan sekarang udah pakai kris. Kris ini salah satu alat yang menjadi senjata buat UMKM, karena UMKM itu salah satu pihak yang merasakan langsung manfaatnya. Inovasi kris tab yang berbasis NFC yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ASPI Maret tahun lalu telah menyempurnakan ekosistem transaksi digital. Terus kita mau tahu nih, emangnya UMKM bisa nggak sih menerima pembayaran dengan kris tab? Gitu. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak belum pada tahu ya, belum semuanya mungkin. Maka dari itu saya nggak sendiri di sini. Saya akan ditemani oleh 3 narasumber yang ahli dalam bidangnya, mulai dari ahli sistem pembayaran berbasiskan kris tab, perbankan syariah, hingga digitalisasi UMKM. Untuk pertama, saya akan memanggil Bapak Dev Heri, CTO PT Nesmi Kreasi Indonesia. Silakan Pak Dev, tepuk tangannya dong. Ayo, tim Nesmi KPI-nya hari ini tepuk tangan. Silakan Pak Dev duduk di sini. Pak Dev ini di Nesmi kerjaannya tuh memimpin pengembangan dan inovasi teknologi solusi pembayaran digital, termasuk kris dan ekosistem produk NetSuite. Beliau udah 15 tahun berpengalaman di industri teknologi dan fintech. Nah, Pak Dev ini adalah salah satu generasi Gen Z. Iya bener apa ya? Gen Z yang emang banyak banget pengalamannya. Terus untuk narasumber kita yang kedua, kita panggilkan adalah Bapak Rian Triadi, Head of Funding Hijrah Bank. Tepuk tangannya. Ayo Bapak Rian, silakan duduk. Bapak Rian, profesional strategis di bidang perbankan syariah dan fintech yang saat ini menjabat sebagai Head of Funding di Hijrah. Ia memiliki rekam jejak kuat dalam manajemen operasional dan pengembangan bisnis. Didukung oleh latar belakang pendidikan Magister Bisnis dari Universitas IPB ya Pak. Keren sekali ya Kak. Nah, narasumber kita yang terakhir adalah Bapak Samuel Sunshine, Business Development Director Lunapos. Tepuk tangannya. Yang kencang. Yang paling kencang dapat saldo resmi. Pak Sam ini adalah profesional di bidang bisnis development dan marketing yang saat ini menjabat sebagai Business Development Director Lunapos. Memiliki rekam jejak cukup lama di
di dunia manajemen, sales, dan marketing. Oke, ini saya duduk dulu ya, biar buat langsung nanya-nanya ke bapak-bapak ini. Jadi gini, dalam usaha yang menjunjung nilai tinggi amanah, teknologi hari ini tidak hanya soal cepat, tapi juga soal kepercayaan. Pastinya kita setuju dengan itu ya Pak, soalnya kan kaitannya dengan amanah. Kita mulai mungkin dari PADEP. Bagaimana sistem pembayaran menjadi fondasi transaksi yang tertib dan dipercaya. Oke. Melalui Kris Box itu kita memungkinkan UMKM itu untuk menerima transaksi secara langsung, aman, dan kendal gitu ya. Nah, dengan Kris ini memungkinkan kalau kita dulu sering dengar fraud misalnya apa di dalam teknologi Kris itu bisa meminimalisir transaksi fraud tersebut. Sebagai contoh misalnya kadang-kadang kalau dulu kita belanja via Kris mungkin ya Bapak Ibu ya, kita menunjukkan transaksi Kris di handphone itu bisa aja transaksi mungkin 1 hari 2 hari sebelumnya dengan jumlah yang sama. Nah dengan Kris ini begitu kita minta pembeli untuk melakukan tap, itu kan otomatis akan terdebit dari saldo banknya dia, di mana dia nggak bisa melakukan fraud. Disitulah kita mensupport untuk Kris ini. Gitu. Sangat bermanfaat bagi si Betul. UMKM itu ya Pak. Betul. Terus dari sisi teknologi nih Pak, bagaimana sistem pembayaran digital bisa menjadi jalan maslahat atau manfaat, memudahkan usaha tanpa menghilangkan nilai kejujuran dan ketertiban. Oke, kalau teknologi pembayaran itu sekarang itu bukan hanya cepat gitu ya, tapi juga harus aman, kan? Terus dan bisa menerima transaksi dengan baik gitu ya. Nah, di sisi teknologi itu, dengan teknologi yang ada sekarang itu kita bisa melakukan audit, kita bisa melakukan cek apakah transaksi sudah masuk atau belum. Nah, jadi teknologi itu bukan hanya alat, tapi ini juga untuk membantu tadi seperti Dewi yang bilang maslahat gitu untuk kepentingan bersama gitu. Sekarang tuh dengan ada teknologi yang namanya Kris Kelompok Syariah. Betul. Ya, yang kalau misalnya kita ngetap langsung keluar suaranya gitu ya Pak. Langsung keluar. Berarti mungkin nggak tahu bisa di demo atau enggak gitu bisa. Ya mungkin bareng nanti gitu ya. kita demonya bisa langsung ke Boleh. tenan-tenannya gitu. Jadi dari pihak pembeli nyaman, nggak difoto-foto lagi HP-nya. Betul. Dari pihak merchantnya udah yakin kalau transaksi itu Dan masuk. uangnya masuk seperti Iya, itu. betul. Dan merasa nggak dibohongin lah seperti itu ya. Iya, soalnya sekarang banyak yang suka kreatif ya, terlalu kreatif padahal. Soalnya screenshot yang hasil transaksi kemarin dipakai hari ini gitu. Betul. Jadi kita bisa transaksi sama gitu. Misalnya hari ini saya beli makanan gitu kan, menunya sama, harganya sama, saya tahu. Besok saya tinggal datang juga beli makanan yang sama kan pasti harganya sama kan, nggak mungkin berubah kan dalam 2 hari. Betul. Nah kalau misalnya buat UMKM lagi rame gitu tadi kan nggak mungkin ngeliat masuk atau nggak, cuma tunjukin doang. Meskipun di foto pun juga nggak berarti uangnya masuk gitu kan. Iya, betul. Itu emang masyarakat Indonesia kadang-kadang emang terlalu kreatif. Cuman Betul. kreativitasnya itu dibawa ke tempat yang agak-agak merugikan pihak lain gitu. Oke, sekarang terima kasih Pak Dev penjelasannya. Kan kalau udah setelah transaksi berjalan lancar, yang didukung dengan perangkat yang tadi kita bilang Kris Kelompok Netsme atau Kris Kelompok Syariah, yang dalam hal ini tuh kita fiturnya dengan Hijrah Bank. Sekarang kita pengen lebih tahu nih untuk UMKM agar memastikan barang yang keluar dan stok yang tersisa itu benar-benar tercatat dan jujur. Di sini tuh pengelolaan stok menjadi bagian yang paling penting dan amanah dari usaha. Yang seperti saya tahu tuh kalau UMKM yang baru memulai usahanya itu tuh mereka suka cuek sama stok barang. Di sini mungkin saya akan ke Pak Sam dari Luna POS ya. Pak Sam, bagaimana Luna POS membantu tenan memantau stok secara real time agar tidak terjadi selisih barang yang terjual sama barang yang sisa di gudang? Jadi gini Mbak, kita kan tahu nih UMKM itu salah satu kendalanya apa? Di pencatatan.
Jadi kita Lunapos tuh hadir sebagai digitalisasi untuk pencatatan mereka. Jadi pendigitalisasian ini mulai dari penginputan pembuatan PO sampai dengan nanti invoice dan barang datang. Itu semua terrecord. Begitu juga stok-stok yang barang itu masuk akan terpotong saat ada penjualan, ada transaksi itu langsung terpotong. Nah, ini akan membuat balance antara barang yang terjual sama dengan barang sisa yang ada di dalam sistem. Jadi Lunapos itu emang diciptakan untuk lebih user friendly kali ya Pak ya, untuk para UMKM, karena kan UMKM tuh nggak boleh kita kasih yang ribet-ribet ya. Bikin stok barang aja tuh mereka udah pusing gitu kan, apalagi kalau udah kita suruh main aplikasi yang terlalu advance gitu. Oke. Yang kedua nih Pak, mengapa pengelolaan stok yang tertib itu penting untuk menjaga amanah, ketenangan usaha, dan keberlanjutan usaha? Oke, jadi pengelolaan stok itu ibarat jantung di usaha, Pak. Karena kebocoran stok ini yang bikin usaha itu bisa kandas. Nah, ini yang penting. Jadi kontrol stok, manajemen stok itu sangat penting. Makanya kita bikin di dalam sistem itu mulai dari pembuatan PO-nya sampai nanti barang datang itu udah digital semua. Nah, ini biar para pelaku usaha tuh mudah untuk mengkontrol stok-stoknya. Seperti itu. Begitu juga kita ada bikin manajemen multi gudangnya untuk kontrol stoknya. Itu juga memungkinkan. Berarti emang penting banget ya Pak, soalnya untuk mencegah kerugian atau mengukur sebenarnya hari ini tuh saya untung apa enggak, nilai set jual barang saya itu marginnya sesuai apa enggak gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Sam atas penjelasannya. Sekarang kita akan beralih ketika transaksi dan stok udah tertata nih. Hasil usaha perlu dikelola dengan cara yang baik dan sesuai nilai. Pengelolaan keuangan menjadi ikhtiar menghadirkan berkah. Selanjutnya saya bertanya ke Pak Rian dari Hijrah Bank. Pak Rian, dalam perspektif syariah, mengapa transparansi transaksi dan hasil usaha menjadi kunci keberkahan? Karena kita mau tahu dari POV-nya syariah ini Pak. Bismillah, pertanyaannya menarik nih Mbak Dewi. Jadi dari sisi syariah ya, tapi ini di sini saya tidak mengajarkan, tapi dari POV yang kita pahami, berkah itu apa sih, gitu ya? Kita cari dulu keberkahan itu apa sih? Secara terminologi kan berkah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Nah, yang menariknya kuncinya adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan ini apa? Salah satunya adalah karunia Tuhan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita karena kita mungkin bertakwa gitu. Nah, caranya gimana? Kalau saya selalu analogikan di dalam ruang lingkup kecil, kalau mau diberi sesuatu oleh orang, berarti kan kita harus kayak memberi ya, menjalankan sesuatu yang diperintahkan. Paling mudah gitu, menjalankan sesuatu apa yang diperintahkan, menghindari apa yang dilarang. Nah, dalam perspektif Islam, kalau simpelnya gitu, yang disuruh oleh Allah apa sih dalam bermuamalah? Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis itu clear. Diikuti pada surat An-Nisa dan hadis itu ada. Kalau bermuamalah, salah satunya adalah harus ada ridho antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Dan dilarangnya apa? Nah, ini menarik. Jadi fondasi yang dilarangnya, kalau kita selalu bilang meningkat maghrib namanya. Maghrib itu apa? Maisir, goron, dan riba. Maisir itu apa? Maisir judi, goron ketidakjelasan, riba ada penambahan. Nah, yang tadi ditanyakan kan transparansi. Transparansi itu menyangkutnya ke goron. Berarti kalau sudah transparansi berarti tidak ada goron lagi dong. Jelas ya. Misalkan jual beli nih di tenan-tenan, harganya jelas, terus barangnya jelas, itu kita menghindari. Sehingga kunci keberkahan tadi apa? Kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan dan kita menjauhi apa yang dilarang, sehingga kita bisa lebih tenang, pintu rezeki terbuka gitu ya, transaksi muamalahnya berkah, sama-sama nih penjual dan pembelinya sama-sama senang gitu ya, keluar dari tenan ini sama-sama senang. Tadi sudah dicatat juga oleh Lunapos dan Netspeed, itu catatan digital, jadi sama-sama senang antara penjual dan pembeli. Nah, kunci keberkahannya apa? Tadi menjalankan apa yang diperintahkan, jadi apa yang dilarang. Itu sih.
insightful sekali nih dari Varian. Tercerahkan ya, buat apalagi buat Mas Adit mungkin atau Mas Hafid, insightful kan? Oke. Itu pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana transaksi digital membantu pelaku usaha, terutama UMKM ya Pak, mengelola keuangan secara halal, tertib, dan bertanggung jawab? Karena kan mungkin kadang-kadang sorry itu saya kadang-kadang tuh misalnya kalau UMKM yang emang masih belum open minded, mereka tuh antipati dengan transaksi digital. Seolah-olah semua transaksi digital itu ada ribanya gitu. Mungkin Pak Rian bisa menerangkan. Ya, tadi ya, transaksi digital itu sebenarnya tools, alat untuk mempermudah bisnis. Tadi untuk transaksinya tolong dihindari ya maghrib, maisir, jorok, dan riba. Tapi kalau digital itu sebenarnya alat dan toolsnya. Kita mempergunakannya seperti apa dan untuk apa transaksinya. Nah, kalau di sisi syariah atau dari sisi hijrah melihat ada 3 manfaat sebenarnya untuk proses digital ini. 3 manfaatnya apa? Yang pertama, tertib tadi ya, tertib transaksinya. Kenapa? Kita sudah melalui digital banking, digital transaksi. Kenapa tertib? Bisa dipisahkan tadi yang Pak saya bilang. Yang PR-nya biasanya UMKM itu memisahkan antara duit pribadi dan duit bisnis. Kalau melalui digital itu bisa dipisahkan secara mudah. Satu itu. Yang kedua apa? Pasti pencatatannya real time. Tidak ada lagi miss nih, oh misalkan transaksinya pencatatan lewat buku biasa gitu ya. Kalau digital enggak, udah pasti real time saat itu juga dan tercatatnya akurat. Nah, tujuannya apa pencatatan akurat ini? Tujuannya tadi banyak, karena kita mencari manfaat untuk sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, untuk umat manusia. Manfaatnya apa di pencatatan yang baik yang digital? Manfaatnya adalah kita bisa misalkan dari sisi penjual, kita bisa mencatat oh ternyata penghasilan kita sebagai penjual itu ada potong zakat nih wajib. Di transaksi mutasi rekening itu sudah clear, oh rekening saya berapa, pengeluaran saya, OPEX saya berapa, revenue berapa, itu tercatat di mutasi rekening. Dan di sini bisa membantu itu ya, karena kita ada box-box juga. Nah, dari situ manfaatnya selain itu apa? Dari sisi supplier, oh tahu nih kita butuh supply barang kapan lagi? Karena tercatat dengan digital, jadi gampang untuk monitornya. Tidak ada lagi secara bisnis itu uang yang tanda kutip hilang ya. Karena kita transaksi secara digital dan udah real time dimanapun. Jadi manfaatnya itu sih untuk digital, jadi jangan takut. Oke, soalnya human error-nya itu menurun ya. Kita bisa menghindari human error, apalagi kalau masalah angka kadang-kadang kan pusing sendiri tuh ya. Kalau ngitung duit keluar sama duit masuk, kadang-kadang selisihnya suka ada aja gitu. Apalagi kalau kita ada beberapa cabang dan di cabang itu ada kasir-kasir nih. Saya mau memberikan pertanyaan yang sama untuk semua narasumber, untuk bapak-bapak. Saya mungkin akan ke Pak Dev dulu. Pak Dev, sebagai penutup ya, satu pesan singkat untuk para pelaku UMKM agar semakin percaya diri menata transaksi yang aman, nyaman, dan penuh amanah. Berapa kata? Kalimat. Satu kalimat dulu nggak apa-apa, sampai nanti fashion show ya. Kita tungguin dah. Kira kayak tadi satu kata. Oke, pesan saya untuk UMKM yang ya. Jangan memandang teknologi itu adalah sesuatu yang ribet atau sesuatu yang susah. Betul. Teknologi itu hadir untuk membantu. Jadi kalau kita bilang teknologi itu misalnya ribet atau susah, jangan. Jadi hapus dulu mindset itu. Karena teknologi itu selalu ada untuk membantu, terutama untuk UMKM. Jadi kalau UMKM yang selama ini masih manual, mungkin masih bercecer uang cash di mana-mana gitu dan ribet, gimana transfer ke bank. Nah di sini ada namanya teknologi atau sistem standar KRIS gitu kan, yang sudah dibuat sama bangsa Indonesia ini, gimana untuk membantu UMKM. Dalam sisi juga dari Nesmi membantu dengan KRIS Soundbox Nesmi. Oke, KRIS Soundbox yang kalau di scan langsung keluar suaranya itu. Jadi nggak usah takut-takut kena tipu. Nggak usah takut. Gitu. Malah kita harusnya lebih takut kalau kita nggak ikut dengan teknologi. Tapi kadang-kadang kan suka ada yang gini Om Dek. Aduh saya udah terlalu tua nih pakai
alat-alat kayak gitu, males belajarnya, itu harus gimana tuh? Sebenarnya sih kalau misalnya mindset umur itu kan sebenarnya cuma mindset aja. Dari sisi teknologi, dari sisi Netsme, Bakija dan juga Luna, kita ada tim yang akan membantu untuk bagaimana bisa memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin. Oke, jadi jangan takut ya, Jangan takut. pasti akan dibantu terus sama Betul, kita. betul. Oke, mungkin dari Pak Dev saya akan pindah ke Pak Sam. Gimana Pak Sam? Pesan singkat untuk UMKM biar nggak takut untuk digitalisasi. Iya, harus mau beradaptasi dengan perubahan. Terus untuk memajukan bisnis, jangan lupa untuk selalu melakukan pencatatan usahanya. Karena ini sangat penting. Banyak bisnis gagal karena mereka lupa melakukan pencatatan. Gitu sih. Oke, terima kasih Pak Sam. Mungkin Pak Rian mungkin ditambahkan, apalagi kalau mau bisa menyebut Kris Soundbox Syariah, mungkin beda dengan Kris Soundbox yang punya Netsme gitu. Boleh ditambahkan Pak. Jadi kalau Hijrah sendiri kerjasama dengan Netsme, itu ada tulis soundbox namanya Bilal. Jadi kita keluarkan produk namanya Bilal. Bilal ini bedanya apa dengan soundbox yang lain gitu ya. Jadi setelah Bapak Ibu nanti transaksi, itu akan didoakan. Jazakallah khair. Gitu. Jadi alhamdulillah, jazakallah khair. Jadi setiap transaksi akan didoakan. Insya Allah akan berkah. Gitu. Terima kasih. Jadi untuk penjelasan dan pesan singkat untuk UMKM yang masih takut digitalisasi, jangan pernah takut dengan teknologi, karena dengan teknologi kalian akan membantu mengembangkan usaha kalian sendiri lebih teratur, tertib, amanah, dan membawa maslahat ke banyak pihak. Gitu. Semoga setiap transaksi yang kita tata dengan jujur dan tertib hari ini bukan hanya memudahkan usaha, tetapi juga menjadi jalan amanah, menghadirkan keberkahan dan membawa masalah bagi banyak pihak. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, bapak-bapak. Nggak seru nih kalau saya sendiri doang. Saya mungkin butuh dari kakak-kakak MC untuk memandu tanya jawab. Kakak-kakak MC. Yuhu. Nanti tenang, yang untuk sesi talkshow kali ini yang nanya itu nggak cuma dapat goodie bag, tapi kita akan bagi-bagi saldo Netsme masing-masing Rp100.000. Tepuk tangan dong buat Netsme. Ayo, silakan kakakku, ibuku, abang, iya kakaknya Iya. bebas ya. Betul, Ayo. selamat menyimak ya. Tanya jawab ya. Yang bertanya, yang jawab narasumber kita. Iya. Yang pertama, silakan. Jangan sungkan-sungkan Nggak usah untuk bertanya. malu-malu, sayang. Kita sudah siapkan voucher 100.000 dan goodie bag ya. Oke, ada sebelah kanan loh. Lumayan sayang ya. Nanya aja dulu. lumayan banget. Bertanya boleh tapi sesuai dengan isi tema kita Betul tadi sekali. ya. Jangan Sudah. di luar itu. Simak tadi. Selamat sore kakakku, ada lumayan Oke, loh. Bapak. Si abangnya Silakan, boleh. silakan. Mic-nya boleh abang Ada tuh. Rano Karno. Masya Allah. Abang dari mana? Oke, mic-nya boleh. Boleh dibantu? Silakan. Untuk penanya pertama ya, kita mungkin ke belakang ya Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arif Rahmat dari Tangerang. Oke. Judulnya ini menata transaksi dengan amanah. Pengalaman saya itu pernah dulu beli di warung ya seperti UMKM. Saya memakai transaksi digital gitu. Cuma apakah ini disebut amanah atau enggak? Pada saat saya beli, kok tiba-tiba dia melebihkan gitu, sekitar 10.000 atau 2.000 gitu, dari transaksi itu gitu kan. Saya pakai kris lagi. Nah itu apakah itu termasuk amanah atau mungkin dia pun dicas di sananya atau bagaimana? Menurut saya pertanyaan ini seperti wajah. Kasih. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Rian kalian bisa menjawabnya ya dengan lebih syariah. Coba Mas tolong diulangi lagi pertanyaannya agar lebih jelas ya.
Jadi gini, jadi pas Mas Arif dari Pangerang itu pernah jaga warung di UMKM lah, level warung tersebut. Terus ada yang ngasih kembalian lebih ya Mas ya, lebih 1.000-2.000 ya Kak. Tidak, sorry. Itu memberitahukan ini ada loh biaya administrasi dari transaksi tersebut sebesar berapa, misalkan 2.000 atau berapa persen dari transaksi tersebut. Nah, selama penjual dan pembeli itu ridho, menurut perspektif Islam itu diperbolehkan. Tapi tadi harus dijelaskan di awal transparansi tadi, sehingga transaksi tidak doror atau tidak ada ketidakjelasan. Kalau dijelaskan di awal, Bapak, ini harga 25.000, tapi ada biaya 2.000 ya, karena kita memakai tools, alat salah satunya misalkan soundbox, ada alat 2.000, jadi total 27.000 ya Pak. Kalau penjualnya, pembelinya, oh saya ridho nih 27.000, itu tidak ada masalah harusnya. Jadi prinsip keridoan tadi antara penjual pembeli jadi jalan. Tapi kalau tidak diberitahukan tiba-tiba harganya ditembak 30.000 atau 50.000, tidak ada kejelasan. Nah, prinsip keridoan tadi tidak jalan. Itu sih kalau prinsip saya. Jadi saran saya kalau penjual maupun pembeli sama-sama ridho harus memunculkan tadi, menghindarkan dorong tadi ketidakjelasan. Jadi harus transparan dari segi biaya maupun harganya. Terima kasih. Oke, berarti harus sama-sama ikhlas dulu di kedua belah pihak ya. Mungkin Pak Dep mau menambahkan? Oke, kalau dari sisi saya mungkin penambahkan dari sisi secara regulasi aja dari antara NESMI sebagai PGP Agenda Bank Indonesia, di mana KRIS itu memang ada MDR, yaitu Merchant Discount Rate, yang seharusnya sebagai merchant, sebagai UMKM, mereka sudah tahu pada saat mereka menerima pembayaran via KRIS, oh berarti setiap pembayaran saya akan dipotong seperti itu, di mana menjadi tanggungannya merchant, dan itu memang seharusnya tidak boleh ditanggung oleh pembeli. Nah, mungkin mekanisme itu dan komunikasi itu yang tadi mungkin termasuk juga dalam varian pembahasan dari varian tadi seperti itu. Iya, mungkin juga, tapi MDR itu yang perlu diketahui, nggak semua merchant dikenakan MDR. Jadi kalau merchantnya itu omset per tahunnya 300 juta, itu MDR-nya masih 0,3%. Di mana transaksi di atas 500.000 itu baru kena MDR ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dari pihak kita nih, dari pihak pelaku usaha juga tuh jangan antipati untuk membaca regulasi-regulasi yang ada. Jadi minat bacanya dari UMKM juga tuh harus ditingkatkan ya. Jadi biar kedua belah pihak itu saling tahu regulasinya. Mungkin itu ya buat tambahannya. Betul. Oke, silakan. Sudah cukup jelas ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Dapat hadiah apa saya? Iya, dapat hadiah untuk 100.000 voucher NESMI. Dan goodie bag. Iya, silakan. Siapa lagi? Pertanyaan kedua, hadiah kedua. Ayo. Silakan, jangan Yuk, mau hanya 6 orang, sisa 5 lagi. Bicara ya. Sebelah kanan, kakak. Ayo. Ayo Ibu. Tentang keuangan loh ini ya. Iya. Nah, Oke. ini penting banget pastinya. Silakan Masih ada kakakku. Angkat tangannya kakak. Kursi tengah juga, silakan. Boleh sebutkan nama sambil berdiri ya Mbak ya. Ya, silakan. Silakan. Ya, baik, selamat sore Bapak-Bapak dan juga para hadirin semuanya. Perkenalkan saya Masyita. Sesuai dengan tema yang disampaikan hari ini, kalau sekiranya sebagai UMKM baru gitu ya, apakah ada sosialisasi yang dilakukan untuk menata transaksi dengan amanah ataupun semacam bentuk sosialisasi seperti literasi keuangan, khususnya untuk UMKM baru itu? Terima kasih. Ya, silakan. Kita mulai dari pasien kali ya. Halo, Mas. Ya, jadi kita di Lunapos, kita tuh biasa menerapkan training, bahkan untuk para pelanggannya atau calon pengguna Lunapos, itu kita berikan edukasi mulai dari hulu sampai ke hilirnya, agar mereka bisa benar-benar memantau dan membangun bisnisnya. Untuk ke keuangannya, itu kita juga di Lunda kebetulan sudah dilengkapi dengan accounting. Untuk metode pembayarannya pun sudah digital, bekerjasama dengan NESMI juga. Jadi untuk transaksi perbankannya itu juga sudah bisa berjalan. Jadi mulai dari hulu sampai hilir itu bisa selesai semua di
sistem kita. Kasih Pak Sam. Pak Rian mau menambahkan mungkin dari Hijrah ada program-program khusus untuk UMKM yang baru memulai meniti karir menjadi pelaku usaha. Mungkin ada program khusus gitu Pak dari Hijrah. Ya, kalau program khusus kita saat ini memang belum, tapi kita pernah berjalan namanya Arkom. Arkom ini kayak inkubator untuk UMKM yang awal-awal. Tapi saat ini kita kita alihkan ke relationship manager kita. Jadi RMN kita itu bisa menjelaskan atau bisa membantu UMKM baru untuk bagaimana sih digitalisasi atau simple sebasic gitu ya, bagaimana sih buka rekening di Hijrah Bank gitu ya, itu bisa kita bantu. Atau apa sih yang dilihat kalau misalkan mau naik kelas nih, mau pembiayaan di Hijrah, di bank, apa sih yang perlu, NAC-nya seperti apa, itu bisa kita bantu. Caranya bagaimana? Kontak aja teman-teman Hijrah Bank, insya Allah bisa kita bantu. Oke, ada lagi? Bisa dibantu dari Hijrah Bank ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi Pak Dev? Mungkin Oke, mungkin dari sisi saya sebagai Nesmi gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari UMKM ada yang berminat untuk memakai Kris Soundbox Nesmi ini, dari Nesmi juga kita ada tim. Jadi kita nggak cuma serta-merta jualan alat gitu ya, kita juga jualan untuk servisnya seperti itu. Jadi kalau yang pengen pakai seperti ini, nanti bisa juga dibantu dari tim Nesmi, Hafid seperti itu, bisa kontak dia. Gimana sih cara makainya, gimana cara uangnya masuk, gimana saya bisa narik hasil penjualan saya, itu semua kita jelaskan secara detail di depan gitu. Iya, terima kasih. Jadi gini Mbak, kalau untuk butuh, saya baru mulai usaha nih, saya butuh edukasi atau sosialisasi. Jangan takut nih, dari Hijrah, Luna, Nesmi itu akan selalu siap sedia buat membantu para pelaku UMKM untuk memulai digitalisasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi jangan galau ya. iya, ada lagi? Ayo, orang ketiga. Udah orang ketiga nggak sih? Vouchernya udah dapat? Oh ya udah, boleh berdiri kakakku. Mic-nya dengan nama, selanjutnya silakan. umur, tinggi berat badan. Oh bukan ya, silakan. Saya dengan Ica, saya kebetulan pemakai atau pemilik QRISTEP. Kebetulan UMKM yang ada di sini. Keresahan hati saya tuh sebenarnya kalau setiap ada pembeli terus bayar, itu kan menurut mereka tuh tinggal QRISTEP gitu aja selesai. Tapi kan ternyata ada aplikasi seperti kasir itu. Kalau misalnya nggak pakai itu, katanya dengar-dengar nggak bisa masuk kemudian tuh 2 minggu kemudian atau lama atau bla 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 bla. Kenapa harus begitu? Kenapa nggak? Ya udah, tap selesai gitu aja. Jadi mempermudah. Iya, silakan. Oke, ternyata Cukup jelas ya kan? kendala ya, kendala curhat nih ceritanya ya. Ibu Ica yang kamu. Oke, mungkin kalau untuk masalah teknologi CRISPR itu Pak Dev sih yang harus menjawab dari sisi teknologi dan Kris Soundbox-nya gitu. Oke, berarti ibu ini sudah pakai Kristep gitu ya. Tapi mungkin saya kalau nggak salah nempel dengan aplikasi kasir gitu ya. Ini mungkin karena kan sebenarnya kan kerjasama antara Nesmi sama kasir ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalnya transaksi di Kristep di device-nya ini sudah berhasil dan uang pembelinya sudah terpotong, itu harus sudah masuk Bu dananya gitu. Nah nanti setelah event ini mungkin Ibu bisa coba komunikasi sebentar dengan tim saya, di mana keluarnya nanti kita coba baca Bu. Karena kalau misalnya teknis di sini ntar takutnya lama gitu. Betul. Mungkin untuk ibu-ibu UMKM yang sekarang lagi pakai Kris Soundbox dinamis atau syariah, kita kan di pairing-nya dengan Luna Pos. Ya. Itu kalau misalnya ke pending gitu emang uang masuknya seminggu kemudian gitu, Pak Sam. Gimana tuh Pak Sam? Jadi kenapa tadi kan sebenarnya aplikasi kasirnya itu yang bisa untuk nanti dipakai untuk merekod, oh iya uang masuk sekian atas pembelanjaan transaksi ini. Nah itu fungsinya di situ Bu. Kalau ada transaksi yang kayak tadi Ibu bilang tidak menggunakan aplikasi kasir ya, tidak menggunakan aplikasi kasir tapi langsung di tap aja masuknya bisa lama gitu ya. Sebetulnya tidak Bu. Tapi ibu jadi tidak tahu ini uang masuk atas transaksi apa karena cuma di tap gitu aja gitu kan. Terus kalau dia cuma di tap gitu aja, angkanya juga kan jadinya tidak sesuai dengan nominal pembelanjaan. Misalkan pembelanjaan yang seharusnya 20.000,
anggap deh ada oknum yang nakal, di tabnya hanya Rp2.000, selisih 01, nominalnya beda loh Bu. Tapi dengan Ibu menggunakan aplikasi kasir, itu angkanya akan sesuai Bu. Belanja 20.000, transaksi yang harus dibayarkan sebesar 20.000. Itu sebenarnya juga untuk menjaga para pelaku usaha UMKM Bu. Seperti itu sih, mungkin penjelasan dari saya. Jadi terpantau uangnya Pak ya. Oke, jelas ya Kakak? Cukup jelas? Oh, Boleh ada boleh? mic? Mic-nya? Boleh. Tidak ada yang mau ditambahkan oleh Ibu. Silakan Bu. Tapi nggak masalah kalau nggak pakai aplikasi itu, cuman tap aja. Coba Om ya. Ya, apakah tidak masalah ya Pak jika ditambahkan? Tidak masalah, tapi akan menjadi krisnya kris statis, Oh. bukan kris dinamis. Mungkin saya mau ngomongin itu. Kalau secara uang ya Bu, kita ngomongin uang ya, uang quotes hasil penjualan tidak ada masalah. Tapi di kasir itu kan memang ada kayak tadi pembukuan dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau secara keuangan tidak ada masalah Bu, saya jamin. Oke, jadi kayaknya harus pakai aplikasi kasir juga Pak ya, biar makin terpantau. Iya. Oke, selamat Kakak mendapatkan hadiah sponsor Netmi. Netsmi 100.000 dan Wah. juga goodie bag ya. Luar biasa. Masih ada pertanyaan? Ayo, siapa lagi yang mau? Ibu, Lumayan Ibu silakan. 100.000. Maaf, mic-nya abangku. Ya. Boleh sambil berdiri Bu, supaya lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, saya Rahayu dari Tangerang. Saya mau nanya antara dengan Parian ya dari Head Founding Hijrah Banks. Saya mungkin baru dengar ya Pak Hijrah Bank berdirinya kapan saya nggak tahu kan. Kalau saya dulu di Telegram juga di Bank Asli. Saya mau nanya, Hijrah Bank ini kan pastinya mengaitkan syariah bank juga ya. Nah, kan sekarang kalau emang menata transaksi dengan amanah, biasanya misalnya usaha kayak usaha modus fashion gitu kan, dia maunya juga syariah dalam pembayaran kris gitu ya. Bilangnya kris aja ya, Pak, jangan QRIS, sekarang udah kris. Nah, kan mungkin para pembeli itu kan dia nggak tahu banknya itu kan banyak berbagai bank ya yang pakai kris itu, ada bank yang non syariah dan bank syariah. Nah, pastinya apakah dia nggak nge-apply di dalam usaha itu khusus yang bank syariah aja pakai krisnya? Itu aja, makasih Pak. Varian cukup jelas pertanyaan dengan Ya. dari Ibu. Saya bantu jawab ya. Ya, oke. Bismillah. Jadi tadi pertanyaan pertama, Hijrah Bank memang berdiri sebenarnya sudah lama. Jadi dari tahun 2021 kita rebranding. Jadi kita dari BPNS Cempaka Alamid kita rebranding. Jadi kita isinya anak-anak muda di Hijrah Bank. Kita rebranding, kita digitalisasi bank. Kita rubah di tahun 2021, kita pindah kantornya sekarang di Pondok Indah. Jadi kalau Bapak Ibu main ke Pondok Indah boleh mampir ke Hijrah Bank. Itu ada di tengah-tengah depan RSPI. Jadi ada di lubang-lubang, kita di depan RSPI, kita di digitalisasi bank. Nah, pertanyaannya tadi terkait kris ya, karena di belakangnya bisa jadi bank-bank bukan syariah. Nah, makanya kita hadir di sini. Hadirnya di mana? Kita kerjasama dengan yang punya alatnya, ya, Netsmi. Jadi kalau mau apply ke Hijrah Bank, saya mau kris tab-nya yang belakangnya bank syariah Hijrah Bank, boleh. Nanti kita bantu keluarkan tadi namanya soundbox-nya Bilal. Jadi kita keluarkan soundbox Bilal itu di belakangnya Hijrah Bank. Jadi kita kerjasama dengan Netsmi. Kenapa gitu ya? Karena Netsmi yang expert di bidang itu, di bidang kris tab soundbox. Kita kerjasama. Kita di belakangnya yang mengatur keuangannya. Jadi kalau mau silahkan boleh, karena pilihan ya untuk UMKM mempergunakan yang syariah ataupun tidak, itu pilihan. Jadi kalau kita menyediakan pilihan tersebut untuk yang di sisi syariah supaya apa? Supaya tadi kita menghindari yang maghrib, maisir, gorong, dan riba. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, cukup jelas Ibu. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh Iya, diberikan selamat kepada pastinya ya. Ibu Dapat voucher saldo 100.000 Netsmi dan juga goodie bag. Dan goodie Ada bag. lagi Ibu yang berbaju kuning di tengah. Wih, silakan 2 orang lagi untuk mendapatkan hadiah kita sore Ya, hari ini. silakan dengan Ibu siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ida dari Tangerang. Saya mau nanya, Hijrah Bank itu bank online atau bukan? Masalahnya, saya pernah dengar di salah satu bank online banyak saldo yang hilang begitu saja. Saya mau bertanya, bank Hijrah Bank amanah atau tidak? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes ya, alhamdulillah. Jadi Hijrah Bank itu bank digital BPNS pertama di Jakarta dan satu-satunya di Jakarta yang punya aplikasi mobile sendiri, digitalisasi mobile. Jadi kita bangun mobile itu sendiri dari internal. Amanah atau tidaknya? Jadi kita mencoba mendeliver keamanahan itu lewat apa? Lewat aplikasi kita pasti diaudit oleh eksternal, itu ada. Ya dari internalnya, dari sisi internal kita grooming internal karyawan untuk menjaga amanah. Jadi kita jaga ya SOP-nya dan kita responsible kita itu kita ada keamanan sertifikasi namanya ISO 27001. Jadi aplikasi Hijrah itu berdiri dari beberapa hal sehingga menjaga keuangan nasabah itu jadi priority kami untuk memberikan amanah gitu ya, untuk menjaga amanah nasabah. Karena apa? Karena cukup besar ya tanggung jawabnya menjaga amanah dari nasabah. Kalau kita bilang oh ya kita amanah, tapi Bapak Ibu belum mencoba Bank Hijrah gitu ya. Insya Allah, jadi dari proses awal sampai hulu ke hilirnya itu kita jagain dari mana karyawannya, kita training, SOP-nya kita jagain. Dari sisi eksternal kita ada audit eksternal, jadi tidak bisa nih tiba-tiba karyawan mendebet rekening nasabah, nggak boleh. Kita di regulasi juga ada yang monitor OJK dan BI, itu kita dimonitor. Jadi institusi keuangan ini highly regulated industry. Kita tidak bisa semena-mena atau seenaknya oh kita ambil deh nasabah, kita lihat deh data nasabah, itu diatur semua. Jadi insya Allah kita coba dari berbagai perspektif, dari berbagai sisi itu kita jagain. Jadi kalau bisa dibilang amanah, kita mencoba jagain amanah ibu bapak lewat Hijrah Bank. Iya, alhamdulillah. Semoga terjawab Ibu ya. Sudah cukup ya Bu ya, cukup jelas. Ya, Satu silakan. orang lagi mendapatkan hadiah saldo Nesmi masing-masing 100.000 rupiah dan juga goodie bag. Iya. Silakan nanti langsung diberikan. Satu orang lagi terakhir, ayo. Masih ada pertanyaan, silakan. Angkat tangannya. Masih Cowok, ada cewek, hadiah, bebas. ya. Ya. Ada? Silakan. Satu orang lagi. Satu orang nanya lagi. Ayo, lumayan 100.000 rupiah. Wah. Kenapa Bu? Malu-malu ya. Malu-malu tapi mau hadiahnya. Ya, sudah cukup ya. Udah? Oke. Nggak ada ya? Tidak ada lagi yang Oke, akan siap. bertanya. Ya, mungkin untuk kata terakhir yang akan disampaikan, boleh? Kata-kata terakhir Coy. statement. Iya, Yes, benar. close Statementnya mungkin ini soal talkshow-nya kita udah harapannya dapat membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk para pelaku UMKM. Iya. Mungkin habis ini kita masuk sesi Pemberian plakat. pemberian plakat dulu ya. Iya, luar biasa. Kita akan memberikan kenang-kenangan nih kayaknya Betul. ya. Untuk Biar seluruh pembicara, narasumber ya. kita. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita sore hari ini. Ya, dan tentunya pembagian plakat diwakilkan oleh Bapak Hafid Nur Cahyo selaku Head of Business Development and Partnership PT Netsmi Kreasi Indonesia. Iya, silakan Bapak. Untuk hadir ke atas panggung dan langsung menyerahkan kepada para narasumber. Ya, yang pertama ada Bapak Dev Heri, dan juga ada Bapak Rian Triandi dan Bapak Samuel Sunshine. Aduh, namanya keren banget ya, Sunshine. Saya langsung dapat ide. bos-bos semua ya, big boss kita semua ini. Iya, luar biasa. Sekali lagi boleh.
Silakan untuk Tepuk tangan boleh? Iya, luar biasa. Inilah plakat. Wah, ternyata ibu moderator kita dapat ya. Ibu Dewi Kartika selaku Bapak jangan lupa MC-nya juga, oke. silakan. Kita foto dulu ya. Silakan diabadikan momen bersejarah ini ya. Iya, kita foto lagi ya. Selanjutnya, Semuanya ya, untuk seluruh tim ya sayang ya. Untuk tim Hijrah